Dia tuh belum bayar kontrakan 6 bulan. Datang minta tolong ke kita gitu. Kayak nggak aman gitu. Iya, saya aja 2 bulan belum bayar. Pemadam kebakaran itu nggak ada yang hebat. Adanya yang terlatih. Pemadam kebakaran dan penyelamatan itu memang pure harus independen. Ya, benar. Sampai pas di lokasi, bukannya tali yang diikat, malah tangannya yang keikat kan lupa. Ngomongnya sampai gini nih yang saya bikin takut nih. Bisa tolong pinjemin duit nggak nih? Kumpulnya nanti penuh ya keluarganya. Dalam satu malam itu ya, ada 5 pohon tumbang. Dan itu semuanya dikerjakan oleh damkar. 63 personil Pak. Luar biasa. Ketika nolong orang, nolong segala macam, ketika udah lila mah udah apapun juga. Nah itu Pak jalan ya. Damkar yang gaji 700.000 Pak, kerjaannya nyelamatin keluarga orang. Kalau bisa skill competitionnya tidak tiap tahun Pak, tapi 6 bulan atau 3 bulan gitu ya. Bencana, bincang-bincang seputar bencana. Podcast ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi tangguh ya, luar biasa hari ini. Kita banyak bajunya biru, bukan orange lagi ya. Betul. Dan ketemu lagi bersama Vivi Sylvia di Bencana, bincang-bincang seputar bencana. Tapi kali ini kita nggak ngomong bencana, karena ini udah lihat baju-baju biru dan video ditemanin oleh Saya Khairul Umam dari Damkar Depok. Iya, jadi berbagai banyak sekali, memang ada 27 kota kabupaten, tapi memang kalau dikumpulin nanti penuh ya keluarganya. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol, dan kenapa istimewa sekali saya ditemani oleh Umam juga yang akan menjadi host hari ini. Jadi ngobrolin seputar damkar, dan ini kita ada di lapangan karena tadi kita baru saja selesai melaksanakan skill competition pemadam kebakaran dan keselamatan tahun anggaran 2025 untuk tingkat provinsi Jawa Barat. Dari mungkin sedikit aja Pak untuk menceritakan skill competition ini gitu, siapa aja pesertanya. Pemirsa kita belum tahu ada berapa tim yang ikut tadi. Oh iya, oke. Betul. Tim yang ikut ada sekitar jadi ada 3 kategori, yaitu K3, juga ada pemadaman, terus ada penyelamatan. Untuk penyelamatan ada 19. Kalau untuk kebakaran pemadaman itu ada 18. Dari K3 saya lupa. 12 ya, K3 ada 12 ya. K3 itu adalah para perusahaan yang juga harus dia bertanggung jawab untuk pemadaman dan segala. Seperti itu ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sebenarnya sedikit aja tentang acara hari ini, Bapak. Saya. Iya. Ini tuh bagian ini ya, Bu. Bagaimanapun juga yang namanya kompetensi teknis, terutama di pemadaman itu penting. Betul Pak. Ya, jadi tidak ada satupun individu yang mereka mahir, nggak ada sebetulnya. Tapi mereka yang terlatih, terbiasa. Latihan. Nah, ini bagian daripada strategi kita nih. Strategi kita untuk bagaimana sebetulnya mereka membiasakan diri untuk latihan dan diunjukkan di sini. Tujuannya itu meningkatkan kompetensi skill teman-teman pemadam. Mudah-mudahan sih dengan meningkatnya skillnya, dengan beberapa contoh tadi K3, kemudian pemadaman, kemudian penyelamatan. Ini bagian daripada ikhtiar kita lah supaya mereka ketika di lapangan teriweuh gitu, terkaku, terkagok gitu, sehingga mereka lancar gitu. Itu sih sebetulnya, dan itu kita support ya. Kita tidak mengandalkan pure APBD kan, semua juga sekarang anggaran semua disupport oleh teman-teman multi stakeholder. Nah ini pentingnya ini, dan kita tidak hanya mengandalkan APBD, dan itu kata kunci bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Dan pelatih juga kan sering bilang juga Pak, pemadam kebakaran itu nggak ada yang hebat, adanya yang terlatih. Makanya ini adalah mengingatkan kita sebagai anggota pemadam kebakaran agar nanti di lapangan kalau ngikat tali kita masih apa gitu ya. Dan jangan sampai pas di lokasi bukannya tali yang diikat, malah tangannya yang keikat kan lupa ya kan. Iya, karena lupa. Makanya kita di sini membiasakan diri gitu ya kan Pak. Salah satunya buat kompetisi itu. Tapi kalau untuk pertandingan kan selain untuk melatih, tapi pasti ada latihan-latihannya juga nih. Itu gimana nih? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa cerita. Ibu juga satu kita. Ibu dan bisa cerita nih pelatih untuk persiapannya gimana? Kalau untuk KBB ya persiapannya mungkin karena tahun ini tuh kita sebelumnya ada
bulan Ramadan ya. Iya, betul. Puasa, Betul. kemudian kita lanjut Lebaran. Habis itu Lebaran itu langsung banyak tuh padat kegiatan. Ya, Nah, iya. jadi latihan kita mungkin efektif tuh seminggu terakhir. Kalau yang intensif ya. Memang Ya. kalau sebelum-sebelumnya kan kita latihan tapi biasa hanya ya Iya. fisik-fisik biasa aja gitu ya. Tapi untuk keterampilan untuk yang seperti kan kita sudah dikasih pedomannya nih. Iya. Apa sih namanya? Tutorial untuk akan dilombakan. Iya. Nah, itu 5 hari terakhir lah bisa dibilang. Dan ternyata waktu kita datang kemarin sampai sini ada beberapa yang beda. Kayak tadi itu pemotongan apa sih kayu. Kayu, iya, pakai iya, iya. itu kan nggak ada ya, Gitu. nggak ada. Aha, jadi ada. Nah, jadi banyak yang beda juga. Nah, itu tadi malam kita lihat dulu, latihan dulu, pakai alat dulu. Kayaknya pemotongan pohon kayu itu sering kan sering ada Apalagi di permintaan dari warga. Apalagi di wilayah KBB dengan hujan lebat kemarin itu sepanjang jalan dari KBB ke Purwakarta itu ada 5 dalam satu malam itu ya ada 5 pohon tumbang dan itu semuanya dikerjakan oleh damkar. Cuma pasti beda antara motong kayu segede kalau- gaban dengan yang di sini pasti lebih deg-degan. Masalahnya kalau di sini tuh kan dinilai ya, Iya. dilihat keterampilannya seperti apa, kecepatannya bagaimana. Kalau di sana kan nggak ada yang lihat. Iya. Yang penting nggak ada korban sama kitanya yang mau selamat kan. Iya, gitu. Iya. Kalau di sini ada deg-degannya, kalau di sana enggak. Iya, karena kompetisi kalau di sini. Ya. Sumedang juga sama latihannya Sama singkat-singkat. nggak beda jauh. Kita persiapan itu sekitar 14 hari selama 2 minggu. Oh. Nah 2 minggu itu sebenarnya kita persiapkan 2 tim Bu setiap jenis lomba. Tetapi karena pada saat latihan terlalu bersemangat mungkin, Ya. jadi ada yang cedera gitu. Yang cedera jadinya nggak jadi. Ya. Untuk mengoptimalkan yang sudah direncanakan, nah itu yang cadangan tuh jadi supporter Pak. Iya. Jadi Bu kita alhamdulillah berkat dukungan pimpinan di masa-masa sekarang pergeseran anggaran, Ya. ya kita kirim 63 personil Pak. Wih, Lebih dari luar 60% kuota kita mantap. Luar biasa. Dan sebenarnya ini kalau misalnya dibilang tadi ada yang cedera, sebenarnya pekerjaan ya maksudnya dalam bisnis pertolongan masyarakat itu memang sangat berisiko tinggi ya. Dan itulah yang membuat Damkar saat ini sangat dilulukan masyarakat. Iya. Saya lihat di viral di mana-mana Iya, gitu ya. Jadi gimana nih tanggapan dari Umam terutama nih ya. Ya mungkin kalau saya pribadi tanggapan masyarakat percaya sama kita, saya pribadi tuh terima kasih banget gitu mah kalau masyarakat emang percaya sama anggota Damkar gitu. Cuma memang beberapa kali sering banget Pak banyak kasus-kasus yang memang bukan tupoksi kita kayaknya gitu. Cuma karena mereka menganggap wah Damkar bisa nih gitu. Contoh satu kasusnya waktu bulan puasa mau Lebaran kemarin ada bapak datang dengan kondisi pusing kayak orang lagi pusing lah datang. Dia ngeri, dia takut kalau anak istrinya diusir dari rumah. Damkar kan penolong manusia. Ngomongnya sambil gini nih yang saya bikin takut nih. Bisa tolong pinjemin duit nggak nih? Iya ini beneran dia tuh belum bayar kontrakan 6 bulan. Datang minta tolong ke kita gitu. Ya nggak aman gitu. Iya saya aja 2 bulan belum bayar. Harus dianggarin berarti dikit nomor rekening baru. Iya. Dan data terduga lainnya. Tapi memang ya sekarang segala jenis penyelamatan itu semuanya larinya ke damkar. Bahkan kalau dulu tali nyangkut di tiang bendera. Iya, iya. Yang maksudnya tiang bendera putus ya. Iya, betul. Itu kan ada penjaga sekolah ya. Iya. Sekarang nelponnya damkar. Makanya. Udah ujung-ujungnya damkar. Ada sebenarnya kan. Ya, bangga lah, itu kita juga bangga. Itu kan. Nah makanya Pak, kalau menurut saya yang belum saya paham ini, Punten, untuk di Jawa Barat ini posisi damkar di tingkat provinsi itu maksudnya apakah di bidang kah, apakah di seksi kah atau di mana Pak? Nah, di provinsi itu masih tergabung di BPBD ya. Iya. Di BPBD. Jadi sebetulnya urusan damkar dari itu instansi pembinanya posisinya ada di Kemendagri. Kemendagri, ya. Sedangkan kita di BPBD sendiri. BPBD sendiri, instansi pembinanya ada di BNPB. Sebetulnya kalau dikait-kait pada emang keterkaitannya ada aja Ada, sih. ada aja, memang. ya. Cuman menjadi PR kita
bagaimana kekuatan damkar ini, kekuatan damkar yang ada di provinsi ini sebetulnya bisa mengakomodir kabupaten kota gitu ya, termasuk bisa mengkoordinir, bisa juga mengembangkan kompetensinya, bisa juga melakukan fasilitasinya. Nah ini yang belum optimal yang kami rasakan karena kami masih menjadi suburusan yang ini ya, yang dalam hal ini kalau dalam regulasinya suburusan yang bagian daripada urusan Tantribung yang besar gitu. Oh iya. Tapi di satu sisi juga ada keterkaitan bahwa ini tuh sama bencana, cuman ini bencana alam, non alam, dan ini bencana kebakaran ya bagiannya. Mungkin awal mulanya sih. Satu circle gitu ya. Satu vibe gitu loh. Iya. Ini kayaknya Kang Umam tuh punya kegelisahan Iya, makanya Pak, maksud saya tuh yang saya pengen tahu tuh kalau kita ngelihat kayak DKI Jakarta kan memang kalau ngelihat wilayahnya gitu. Kalau DKI Jakarta kan provinsinya damkarnya tuh ada dinas damkar sendiri di sana kan. Nah, makanya yang saya belum paham akan di Depok itu di kabupaten di provinsi Jawa Barat ini posisi damkar itu di tingkat provinsi berarti nggak ada. Baik itu bidang ataupun seksi gitu maksudnya. Oh ya, itu yang saya paham. Makanya kadang kan di wilayah kita masing-masing nih kultur kita beda-beda nih. Betul. Iya kan? Itu akan jadi susah buat kita. Nah itu. Pada waktu kita input anggaran, kadang damkar tuh nggak ada. Nah, kita harus madam ya. Iya. Akhirnya kita nelfon dulu ke provinsi. Ini di bawah mana? BPBD. Bilangin ke BPBD-nya. Katanya gini. Kita jangan lempar gitu kalau masalah urusan anggaran. Karena ada rekeningnya yang Jadi kalau dengan DKI sebetulnya ada perbedaan. Kalau DKI itu otonominya ada di tingkat provinsi. Karena mereka itu undang-undang tersendiri bukan 23. Kalau kita undang-undang 23. Nah, undang-undang 23 itu provinsi itu sebagai dua hal. Yang pertama daerah otonom, yang kedua adalah wakil pemerintah pusat. Nah, dalam pembagian urusan di undang-undang 23 termasuk PP 18-nya juga. Nah, urusan pemadam kebakaran di provinsi itu memang kecil, ada tapi nggak terlalu besar. Banyaknya di kabupaten kota yang ada fasilitasi itu sih sebetulnya. Jadi regulasi pemerintah pusatnya yang memang seperti itu gitu. Seperti itu Pak. Jadi karena provinsi itu nggak punya wilayah. Jadi yang ada di kabupaten kota gitu ya Pak ya. Tapi apapun yang terjadi ketika operasionalnya di kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota sebetulnya provinsi punya peran yang terlepas ada kelembagaan atau enggak ya. Yang penting kan kebutuhannya terlaksana dan fasilitas provinsi bisa dipenuhi itu kan. Nah, itu proses bisnisnya aja yang kita benerin. Oh iya betul Pak itu. Tapi ini kalau ngomongin anggaran ya, kita nggak terlalu serius lah ya. Nah, cuma saya penasaran, kan barang-barang yang didamkar itu sebenarnya dari APD, dari kendaraan itu yang angkanya sebenarnya sangat fantastis. Nah, itu luar biasa. Sementara kita ada kebijakan provinsi, kebijakan pemerintah pusat sekarang refocusing terhadap anggaran-anggaran yang sebetulnya direct terhadap masyarakat. Sebetulnya itu tugas kita, tugas kami yang harus meyakinkan nih. Nah, itu Pak. Bener nggak damkar itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bener nggak direct? Terlepas itu mahal atau enggak? Yang penting efeknya. Nah, ini yang tugas kami meyakinkan kembali dan kita mohon supporting nih sebetulnya. Berapa kasus kebakaran sampai dengan hari ini, berapa korban jiwa, apakah itu orang Padangnya berbaloi nggak dengan harga yang kita beli? Nah itu harus ya. Sebanding nggak gitu lah, sebanding nggak gitu. Tapi sebenarnya kalau banyak kebakaran tuh sebenarnya bukan jadi bagus loh ya. Iya betul. Sama kalau dari bencana juga penyelamatan nyawanya Bu. Maksudnya mungkin jangan sampai yang nantinya misalkan kita ke sana ketika ada berbarengan kebakaran, jangan sampai yang pas satu lokasi kita makin mobil segala macam karena mobil udah habis, pas giliran bakaran satunya cuma orang gotong-gotong ember gitu kan. Nah, itu yang harus kami yakinkan. Itu tugas kami lah. Tapi itu kejadian nih saya. Karena lokasi kita itu kan ya KBB itu jalannya
sempit ya. Ya. Sempit dan belok. Ha. Sedangkan kita nggak punya mobil-mobil kecil Ya. ataupun motor pemadam kebakaran. Oh, jadi Mudah-mudahan sebentar. nanti bisa dibantu juga oleh provinsi. Iya, amin, Saya tapi mudah-mudahan. kenapa jadi nggak ngebayangin damkar pada gotong-gotong ember gitu ya Allah. Karena kita juga sampai ke lokasi memang akhirnya karena selang kita juga terbatas ya dari jalan sampai ke Iya. lokasi kan terbatas. Iya, Paling ininya paling Motor ya mestinya sana. Atau mungkin gelar selang panjang kali Iya, ya. gelas panjang tuh kan nggak mungkin tuh. Dipanjangin, ya, dipanjangin. Karena tekanannya kan semakin kecil, Iya, semakin itu panjang. betul. Masalahnya itu nah, juga. akhirnya kita ke sana memang naik motor, Ha. pakai kedebong pisang, bareng-bareng sama masyarakat ngademinnya. Alhamdulillah masyarakatnya Tradisional kooperatif lagi. juga ya, bisa respect ngebantu Iya. damkar ya. Betul. Saya Di penasaran. Oh, nih, di Sumedang. silakan. Sumedang nih, Sumedang itu mohon izin tadi yang saya ngobrol sama Pak Kalak. Sumedang itu peralatan rescue itu Pak belum pernah disupport rupiah Pak. Peralatan rescue makanya ada skill competition rescue. Rescue. Kita baru mengenal tuh alat-alatnya belum Lebih parah berarti dari Oh, iya. Beda. Setelah ditelusuri itu semenjak damkar Ada. Sumedang ada, itu peralatan rescue belum pernah ada Pak. Belum pernah ada pengadaan. Iya. Makanya Tapi- kita pinjam PWBD. Iya. Tapi memang untuk pemadam ini memang rada miris ya kalau menurut saya. Iya. Kita itu perangkap daerah pengampu SPM. Iya, betul. Siap. Iya. Tapi kenyataannya di lapangan, Ya. kalau dinas pendidikan, dinas kesehatan itu pasti diperhatikan. Kalau damkar dianggap sebelah mata. Ih, padahal penting banget ya karena Karena nyuruh manusia. pemadam kebakaran itu tidak direncanakan. Oh. Iya. Iya ada rencana kebakaran. Gak ada rencana kebakaran. Tapi segala-gala sekarang sekarang ini bukan cuman pemadam kebakaran loh ya. Iya. Pemadam kebakaran dan penyelamatan. Penyelamatan. Dan penyelamatan itulah yang lebih banyak. Setiap hari itu selalu ada kejadian. Termasuk Setiap kucing hari. ya, termasuk kucing. Kucing ya, dijebur ke sumur, Dijebur. pemadam. Ya. Nggak usah itu deh. Sekarang di kita ada rumah sakit iya. jiwa nih Iya, di iya. KBB. Ya. Dokter rumah sakit jiwa juga untuk pelepasan cincin dia ngasih apa namanya rekomendasi dan Ya. diteruskan ke damkar. Nah, Betul, Bu. Ya. nah bahkan ada juga kalau yang pasiennya rada parah gitu ya, damkar yang dipanggil ke rumah sakit jiwa. Oh gitu. Nah, Kebanyakan juga sampai yang orang mau lahiran Pak, punten orang mau lahiran karena di rumah sakit akhirnya direkomendasikan ke kantor kami gitu. Dan makanya kan di Jawa Barat ini ada masih banyak kayaknya teman-teman saya yang sering curhat sama saya juga nanya jadi posisi damkarnya itu masih bergabung dengan dinas lain. Nah, Kalau di kabupaten kota, Ah. saya akan full usahakan bahwa damkar itu harus berdiri sendiri. Ya. Tuh. Ini Harus komitmen. ditekankan sendiri, Karena Pak. apa? Bagaimanapun juga sekarang kan penyelamatan itu ya. Nah, itu Pak, betul. Asal jangan kalau penyelamatan rumah tangga kayak gimana, Mbak? Nah, ada juga itu. Kalau api istri yang marah susah itu. tapi saya penasaran nih kalau di BPBD nih yang paling terjadi sering itu adalah longsor dan angin puting beliung. Orang kan mikirnya banjir ya. Nah kalau di damkar sendiri apa sih permintaan pertolongan yang paling sering diajukan oleh masyarakat selain kebakaran? Kalau saya sebagai anggota ya Bu, punten selama saya pernah menjadi anggota tuh memang kalau bisa dibilang persentase gitu, misalkan dari sebulan 30 hari ada 100%, itu sekitar 70% kayaknya lebih banyak penyelamatannya. Iya. Gitu. Itu apa 30% penyelamatan tentang kebakarannya. apa biasanya? Nah itu random tuh, karena gini, saya berkepatokannya adalah karena kan tupoksi kita itu penyelamatan korban ya. Nah, penyelamatan korban dibedah lagi sampai 12. Nah, poin terakhir adalah penyelamatan lainnya. Nah, itu Pak. Nah, Lainnya itu bisa segala. Nah, itu segala-gala orang Ya. ketipu online. Penyelamatan pinjol apa segala macam lah itu tuh yang akhirnya. Susah Padahal itu ya, anggotanya berat. juga takutnya sama pinjol. Ya, itu akhirnya. Jadi Kata baru-baru nolongin ente, anda juga ada tunggakan ini. Lanjutnya. Iya, makanya Pak. belum tahu aja masyarakat tuh. Yang paling ditakutin sama anggota damkar, sama ular nggak takut Pak. Iya. Ya itu sama pinjol yang paling Nah, iya. ditakutin. Kalau sama istri lagi satu. Ah, iya. Itu Sama bapak-bapak ya. Ditambah kan waktu itu pernah juga di beda provinsi. Kalau ini ada kasus di provinsi Banten kalau nggak salah. Jadi ada kasus anggota damkar melerai cekcok antara keluarga suami istri. Iya, dia bisa di sana dengan oh udah ibu bapak saling ngalah aja, ibu juga ngalah. Nyampe rumah dia yang belain bininya. Iya Bu, iya gitu akhirnya. Mungkin karena itu gitu kan. Makanya mungkin untuk salah satu kecerahan daripada hasil diskusi kita, Bapak menurut saya adalah
yang tadi Bapak bilang bahwa kabupaten dan kota itu memang harus ditekankan untuk memiliki dinas damkar sendiri, jangan ada yang gabung gitu. Iya, iya. Insya Allah saya usahakan ya. Saya Pak. kebetulan kami mantan kepala biro organisasi mantan kepala biro organisasi. Saya juga coba kita yakinkan bahwa untuk di kabupaten kota pemadam kebakaran dan penyelamatan itu memang pure harus independen. Ya, Harus dinas Punya karena ya kami yakin bahwa ini tuh udah mau pemegang standar pelayanan minimal yang minimal bahwa kan gini ya ada salah satunya adalah ketentraman ketertiban masyarakat itu menjadi kewajiban kita, kewajiban pemerintah untuk pemerintah hadir terhadap itu, dan salah satunya apabila terjadi kebakaran atau hal-hal lain penyelamatan yang lain, bahwa pemerintah harus hadir di sana, dan pemerintah yang hadir di sana kalau komandonya lain-lain celaka. Nah itu Pak, Iya benar. Karena di damkar itu nggak bisa egaliter, nggak bisa kita diskusi. Kita harus satu komando bahwa tujuannya meskipun pelayanannya kita memang harus full pelayanan senyum. Seperti kita kalau menangani yang tadi pasien rumah sakit jiwa. Nah itu kan kita nggak bisa langsung menangani Pak. Kita ajak ngobrol dulu supaya jadi teman. Ini sudah enak sama kita, barulah kita tangani. Memang sudah itu Bu. Memang salah satu proses untuk menenangkan. Kalau saya menganggapnya bahwa damkar itu tugas pertamanya adalah bikin warga itu jangan sampai panik saat kita pertolongan. Satu waktu ada cincin anak remaja wanita Pak, dia minta tolong dilepasin. Ketika digerinda dia takut. Saya bilang tenang aja, tenang. Kalau panas bilang panas nggak, enggak. Tuh dipanasan ngeliat dia jalan sama yang lain kan. Jadi dia tenang kan. Masa dia damkar jadi stand up comedy kan udah terbiasa ya. Agak kerasa lepas aja gitu. Dan makanya akhirnya yang saya lihat bahwa situasi di Jawa Barat, mungkin penggambaran saya gitu Pak, bener. Jangankan yang dinasnya itu masih gabung gitu ya, yang dinas udah mandiri aja masih banyak yang kurang kan, apalagi dia masih gabung. Makanya saya sangat terima kasih dengan Pak Halak yang nantinya bakal menekankan itu gitu untuk biar jadi mandiri gitu Pak. Itu saya kayaknya mantep nih teman-teman yang nonton banyak damkar, wah semangat nih saya kerja nih gitu. Dan berikutnya yang harus diperhatiin tentunya ada ada pertimbangan objektif lainnya, tambahan penghasilan selain daripada asuransi. Kalau ngandelin yang lain-lain, oke lah kita berani kan tempur, kita berani ketika kita meninggal atau apapun juga pasukan kita, anak istri kita kayak gimana ke depan. Itu yang jadi Karena itu sangat penting banget, jangan kita menolong orang lain, keluarga nggak tertolong. Itu mudah-mudahan kita bisa usahakan ke depannya. Kita bisa dorong lah teman-teman pimpinan daerah. Doakan, apalagi kan kita gubernurnya sekarang masyarakat banget yang sesuai. Ketika masyarakat banget, pasukannya juga pasti beliau akan support pasukannya supaya lebih kuat di kabupaten kotanya, lebih kuat, dan udah bismillah lillah ketika nolong orang, nolong segala macam, ketika udah lillah mah udah apapun juga. Nah itu Pak jalan Sumedang sudah perda keluar udah keluar ke dinas mandiri, walaupun kita tipe C kita mandiri. Setidaknya itulah ya Pak maksudnya. Yang penting mandiri dulu. Tahun kemarin kita jadi menuju ke dinas mandiri kita udah berangkat Pak. Alhamdulillah. Harus anggota damkar ini memang. Depok belum ya? Depok sudah Pak. Sudah. Depok sudah mandiri. Makanya kalau saya sih semoga anggota damkar ini bisa maksudnya selalu dalam lindungan Allah. Betul. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa memang harus disejahterakan. Kenapa? Karena memang jangan sampai ada anggota damkar yang gaji 700.000 kerjanya nyelamatin keluarga orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Berapa? 1 juta. Nah jadi nggak UMR acan gitu. Boro-boro. Banyak kan kayak gitu Pak. Damkar tuh. Jadi dia nyelamatin keluarga orang. PR banget ya, PR kita. Dia nyelamatin keluarga orang, tapi keluarganya nggak selamat. Dan itu sebenarnya saya udah ngomong terus. Tapi kan
Ya, begitulah. Alasannya kemampuan anggaran. Ya, Nah, itu Pak. Ingat bahwa meskipun yang lain fokus terhadap pembangunan, kalau pembangunannya itu kebakaran beres semua. Iya benar. Percuma ya, Perawatan ya, Pak. Iya. Tapi tidak direncanakan, makanya mereka nggak berpikir. Kadang-kadang juga banyak yang nggak berpikir bahwa jangan naon sih kayak mitigasi bencana segala macam kan, kesiapsiagaan alat, giliran nanti ada masalah, damkarnya nggak ini. Aduh. Mudah-mudahan ke depan dengan era ini Pak Gubernur bisa inilah. Amin. Kalau beliau gitu. Iya, seneng banget kalau mendengar hal-hal yang positif seperti itu ya. Makin semangat nih Damkar untuk menolong orang-orang. Tapi memang sangat disayangkan waktunya cuma sedikit lagi ya. Jadi sebelum penutup mungkin masing-masing bisa menyampaikan kata-kata penutup. Dipersilakan dulu dari Pak Kala. Ya, rekan-rekan pemadam kebakaran seluruh Indonesia, yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun nih. 106 ya, 106. Mudah-mudahan kita menjadi garda terdepan untuk penyelamatan dan kepercayaan masyarakat, dan kita sama-sama bekerja lillahi ta'ala. Demikian. Semangat. Semangat. Ibu? Selalu semangat untuk teman-teman di lapangan. Apapun juga kejadiannya, kita harus tetap semangat. Yang penting, apapun itu, insya Allah bisa kita kerjakan. Dan semoga kita semua bisa diberikan keselamatan. Amin. Ya, amin. Bapak Bangga. Siap. Ini yang perlu disampaikan itu, kalau bisa skill competition-nya tidak tiap tahun, Pak. Tapi 6 bulan atau 3 bulan gitu ya. Jadi tidak terlatih tadi. Latihan itu. Karena kita latihan sendiri nggak bisa gitu ya. Gitu. Kalau ada skill competition kan berarti kita dipaksa gitu ya. Nggak bisa. Mudah-mudahan gitu. siap. Gitu. Ya, skill competition ditambah. Kalau misalkan tahun depan ada lagi, ya Sundang siap mengikuti. Ya, terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Ya, dan pohon saya nih, Umam nih, pasti juga ada pengen nyampein sesuatu. Ya, buat izin Pak Kalak, Pak Bu Kadis, dan Pak Seksi. Buat teman-teman anggota Damkar di Jawa Barat, pesan saya dari Umam dan Damkar Depok, semangat terus, jalan terus, insya Allah rezeki mah Allah yang ngatur. Tapi ini tadi omongan saya Pak Kalak udah ngomongin kesejahteraan, insya Allah ntar kali ada berkahnya. Mungkin. Aja teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya buat Pak Kalak dan Mbak Silvi, buat saya bisa duduk di sini bareng Pak Kalak, Pak Kadis, dan Bu Seksi. Terima kasih. Dan saya juga selalu berdoa untuk tim-tim yang bergerak di bidang keselamatan untuk masyarakat, untuk selalu dilindungi Allah saat lagi bertugas. Salam hormat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak buat bapak-bapak dan ibu untuk hadir di sini. Saya tutup acara ini. Terima kasih banyak untuk juga wargi tangguh yang untuk menyaksikan ini, dan saya ucapkan salam tangguh, salam kemanusiaan, salam Yuda Bramajaya. Salam. Podcast ini didukung oleh